Hai kalian para celikiawan dan umat mager, selamat datang kembali di channel Far Hills Eternal. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan mereview film live action yang gak asing lagi di telinga kita semua berjudul Crop Zero, keluaran tahun 2007, di mana film ini merupakan film yang penuh dengan kenangan masa kecil kita semua, dan film yang memorable untuk anak-anak kelahiran 98 sampai 2000. Dan gue yakin, kebanyakan dari kalian pasti udah pernah nonton film ini. Karena jujur, film ini bukan lagi menyangkut soal perwibuan atau Jepangan lagi cuy. Tetapi film ini merupakan gaya hidup bagi para pecinta film action fight itu sendiri. So, bagi kalian yang sudah siap, dipersilahkan mencari tempat rebahan yang enak guna mendukung kenyamanan kalian saat menyimak video ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, mari kita menuju dulu ke intro yang berikut ini. Film diawali oleh sekelompok geng Yakuza yang akan mengeksekusi salah satu anggotanya karena dianggap berkhianat atau membelot. Scene kemudian berpindah ke salah satu sekolah di Jepang yang terkenal gila dan rusuh bernama SMA Suzuran. Terlihat di atas atap sekolah sang MC kita semua, si Mamang Takia Genji, dengan tengilnya menghapus nama seseorang yang tidak boleh diusik sama sekali, yang nantinya juga akan bertemu oleh Mamang Genji. Berpindah ke salah satu ruangan kelas di mana dapat terlihat segerombolan pemuda berpakaian serba preman yang ternyata adalah siswa Suzuran yang akan masuk di tahun itu. Saat pembukaan sedang berlangsung, salah satu siswa baru tiba-tiba saja naik ke atas panggung dan memulai keributan. Usai membuat provokasi, siswa tersebut ternyata mendapatkan ledekan dari salah satu murid lain. Tak terima di roasting oleh anak baru juga yang bernama Timiza Utaka, mereka seketika adu bentrok dan kerusuhan pun pecah di kelas tersebut. Di luar sekolah, terlihat sekelompok geng Yakuza yang menghampiri SMA Suzuran untuk mencari seseorang bernama Serizawa yang membuat teman mereka sekarat. Di tempat yang lain, rupanya si Jakam kedua sedang mengantar temannya ke rumah sakit bernama Tokyo untuk mengecek kesehatannya yang semakin menurun. Merasa dibohongi, Serizawa pun langsung pundung dan meninggalkan Tokyo begitu saja dengan mengendari motornya, yang dimana kita bisa lihat di sini, kemampuan menyetir Serizawa sangatlah mengkhawatirkan. Belum lama meninggalkan rumah sakit, kini Serizawa terlibat aksi kejar-kejaran oleh salah satu detektif kepolisian bernama Detektif Kuraiwa, yang juga merupakan alumni dari SMA Suzuran. Meski dirinya lolos dari kejaran detektif, Serizawa secara mengejutkan kembali lagi ke hadapan Detektif Kuraiwa dan mengajaknya beradu banteng sebab ia kesal karena disebut sebagai seorang yang pengecut. Sang detektif ternyata kalah nyali hingga membuat mobilnya nyusruk. Namun Serizawa juga tidak kalah sial sebab onderdil motornya satu persatu mulai terlepas. Kembali ke SMA Suzuran, di mana terlihat Mamang Genji yang baru saja meng-KO geng Yakuza dikejutkan dengan kedatangan Serizawa secara tidak biasa. Usai pengenalan yang cukup singkat, Serizawa yang membuat Detektif Kuraiwa terluka cukup parah langsung dijemput paksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sial, kukira Baiwan ternyata ngajak kawan. Malamnya, Genji langsung pergi ke klub musik untuk kobam dan bersenang-senang, yang rupanya ia bertemu kembali dengan teman SMP-nya bernama Aizawa Ruka, yang juga mengisi live music di klub tersebut. Usai kobam-kobam, Genji pun pulang ke rumah, dan di sini kita akan diperlihatkan sebuah fakta yang menarik, bahwa Genji adalah putra sulung dari bos Yakuza terkenal bernama Takia Hideo, yang dari sini terungkaplah alasan Genji yang ingin menaklukkan SMA Suzuran adalah demi bisa menjadi bos Yakuza selanjutnya, menggeser posisi ayahnya. Esok harinya, Serizawa dan teman-temannya terlihat bergumam karena gusar melihat nama Serizawa dicoret-coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun belum lama dibicarakan, rupanya Genji langsung melabrak markasnya Serizawa dan mengajaknya berkelahi. Di sana, Tokyo yang ternyata adalah teman SMP-nya Genji, memberi syarat kepada Genji jika ingin berduel dengan Serizawa, ia harus mengalahkan Rindaman terlebih dahulu.
Genji yang mencari informasi tentang Rindaman ternyata langsung bertemu langsung dengan Rindaman yang berperawakan tinggi besar seperti bule-bule Eropa pada umumnya. Yang ternyata di sana juga sudah ada Katagiri Ken, salah satu anggota dari geng Yakuza yang selamat dari amukan Genji. Namun setelah kalah pukul dengan Genji, Katagiri malah membual dengan mengatakan bahwa dirinya pernah menguasai Suzuran di masa lalu. Sadar bahwa dirinya hanyalah seorang newbie, Genji pun meminta pertolongan Katagiri untuk membantunya menguasai Suzuran. Katagiri yang setuju membantu Genji memberikan instruksi kepada Genji bagaimana cara menguasai kelas barunya. Usai mengalahkan Chuta yang nantinya akan menjadi sekutu Genji, malamnya mereka langsung mengadakan rapat pimpinan bersama Katagiri untuk membahas cara menaklukkan kelas lainnya. Selesai membahas rencana yang matang, mereka pun kemudian sepakat untuk menundukkan kelas C, di mana jagoannya adalah Takashi Makis, yang gak pernah tahan kalau ngeliat cewek. Mereka yang kemudian mencarikan cewek untuk Makis, harus menelan pil pahit, karena ternyata Katagiri sangat buruk untuk berkenalan dengan cewek. Namun hal itu seketika berubah ketika Genji mengajak Ruka beserta 3 temannya untuk melakukan kencan buta. Selesai melakukan misi pertama, Genji melanjutkan misi keduanya dengan mengajak Makis kencan buta bersamanya. Dengan perasaan gembira, Makis pun menerima ajakan kencan buta tersebut, namun karena kelakuannya yang begitu random, membuat suasana kencan menjadi tidak menyenangkan. Katagiri yang berusaha memperbaiki suasana, justru memperparah keadaan dengan membuat adegan prank bersama Chuta, sehingga Ruka yang salah paham langsung menuduh Genji sebagai otak di balik semua ini dan membentaknya sebagai seorang yang brengsek. Usai kejadian yang kacau tersebut, sepertinya membuat perjanjian Genji dan Makis batal, namun akibat kejadian yang tak terduga, membuat mereka akhirnya tertawa lepas dan merasa memiliki satu frekuensi yang sama, sehingga membuat Makis mau bergabung dengan Genji tanpa iming-iming apapun. Esoknya, jagoan kelas D pun mulai bergerak bernama Izaki Shun, yang sedang menghampiri Utaka dan kedua temannya, yang secara resmi menaklukkan kelas 1 SMA Suzuran secara menyeluruh. Setelah bertemu dengan Utaka, Izaki kemudian memanggil Genji untuk mengujinya, apakah ia layak untuk menjadi sekutunya atau tidak. Kaget melihat kedatangan Izaki sembari membopong Genji yang babak belur, membuat Makis dan Chuta emosi berat. Namun setelah yakin dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh Genji, Izaki pun resmi bergabung menjadi sekutu Genji dan kawan-kawannya. Esok harinya, Genji beserta sekutunya resmi mendirikan kekuatan baru di SMA Suzuran bernama GPS dengan Genji sebagai pemimpinnya. Khawatir dengan pengaruh GPS yang semakin kuat, Tokaji, otak dari kelompok Serizawa, mulai menjalankan rencana busuknya seperti menghajar habis Izaki hingga diruat di rumah sakit. Genji yang langsung naik pitam, nekat ingin mengsolo Serizawa beserta kelompoknya seorang diri, namun tindakannya ini dihalangi oleh Makis sekaligus menahan Genji agar sabar sedikit hingga kelompok mereka cukup untuk melawan kelompok Serizawa. Berniat ingin menenangkan dirinya, Genji malah bertemu dengan Serizawa dan Tokyo di warkop tempat mereka suka nongkrong, yang setelah sempat beradu tegang, mereka akhirnya mengetahui penyakit kanker otak yang diderita Tokyo hingga harus membuatnya melakukan operasi bedah. Merasa linglung dan bingung menghadapi situasinya saat ini, Genji secara mengejutkan mengamuk secara membabi buta dengan memukul semua orang yang ada di depannya, hingga Makis yang tidak tahan dengan tingkah laku Genji mengancam cabut dari aliansi jika Genji terus melakukan hal itu. Mengetahui hal ini, Katagiri menasihati Genji untuk tetap maju dan menjadi seorang lelaki sejati, tidak seperti dirinya yang seorang pecundang. Ketika mengetahui asal-usul dan tujuan Genji menaklukkan Suzuran, Katagiri terperangah mengetahui bahwa Genji adalah putra dari Takuya Hideo, pemimpin geng Yakuza, yang merupakan musuh dari Katagiri beserta geng Yakuzanya. Berpindah ke tongkrongan Serizawa, kini Tokaji beserta pentolan Serizawa yang lain berniat menculik Ruka lewat bantuan Bando, sebuah geng motor yang terkenal kuat dan sadis, yang sengaja diadu domba dengan kelompok Genji, hingga salah satu dari kelompok mereka ada yang tumbang. Berpindah lagi ke kelompok Genji, kini Makis dan Chuta kembali beraliansi dengan Genji sebab percaya dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh Genji.
Shin kemudian berpindah ke markas geng Yakuza Katagiri. Kini dirinya dihadapkan dengan pilihan yang sulit karena mendapat perintah dari bosnya untuk menembak Genji agar memicu perang dengan geng Yakuza Ryusukai yang dipimpin oleh Hideo. Shin kemudian berpindah lagi ke sebuah dermaga di mana Genji dan Katagiri dihampiri oleh Serizawa yang membawa berita tentang Tokyo yang akan menghadapi operasi. Mendengar percakapan antara Genji dan Serizawa membuat Katagiri terharu dan berterima kasih kepada Genji karena sudah mengenalnya hingga hidupnya kini tidak lagi membosankan. Dan di saat itu pula lah terakhir kali Genji dapat melihat Katagiri untuk selamanya. Usai berpamitan dengan Genji, Katagiri pun berkunjung ke rumah Hideo untuk memberitahu bahwa Genji hendak dieksekusi oleh gengnya Katagiri guna memicu perang dengan kelompok Ryusukai. Ia memberitahu Hideo karena ia ingin melindungi Genji agar tujuan yang selama ini telah Genji perjuangkan dapat tercapai. Berpindah ke markas besar GPS, di mana semua orang menjadi panik karena mengetahui Ruka dan satu temannya telah diculik oleh geng Bando tanpa alasan yang jelas. Ia dan seluruh anggota GPS pun langsung beradu bentrok dengan geng Bando setelah mengetahui lokasi disekapnya Ruka dan temannya. Setelah GPS menghajar habis geng Bando, terkuaklah fakta bahwa kedua kelompok tersebut sedang diadu domba oleh Tokaji agar kelompoknya dapat lebih mudah menguasai Suzuran tanpa harus repot-repot menghadapi kedua kelompok tersebut. Shin kemudian berpindah ke klub S, tempat di mana Ruka disekap, sekaligus basecamp Serizawa dan para pentolannya. Serizawa, yang mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tokaji, langsung menanyakan keadaan sebenarnya, disusul anggota GPS yang menggeruduk masuk ke klub S untuk menyelamatkan Ruka. Menjelang situasi yang semakin chaos setelah Serizawa mengetahui Tokaji yang bertindak secara pengecut, kedua kelompok akhirnya akan memulai peperangannya di tanah Suzuran guna membuktikan siapa yang akan menjadi raja di SMA Suzuran. Esok pun tiba, dan seperti yang sudah dijanjikan, kini GPS akan perang habis-habisan melawan Serizawa dan para bawahannya. Meski baru memulai pertarungan, terlihat kelompok GPS kalang kabut menghadapi Serizawa dan para kroni-kroninya. Namun situasi pun seketika berbalik arah ketika geng Bando datang dan membantu GPS. Peperangan pun semakin mendekati akhir, dan kini hanya menyisakan Genji dan Serizawa langsung melakukan one by one yang secara tiba-tiba. Meskipun tipis, tetapi memang Genji berhasil mengalahkan Serizawa yang juga berbarengan dengan kabar dari rumah sakit mengenai operasi otak Tokyo yang dinyatakan berhasil. Berpindah ke Shin Katagiri yang akan menghadapi hukuman eksekusi, namun ternyata bosnya mengampuni nyawa Katagiri yang entah apa alasannya. Hingga Katagiri pun terbebas dari hukuman dan tetap hidup hingga sekarang. Beberapa hari pun berlalu, dan kini Genji akan berhadapan dengan lawan yang sesungguhnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rindaman. Dan film pun tamat. Meski gue tahu bahwa film ini udah banyak banget yang review, tetap aja kurang afdol rasanya kalau belum mereview film yang melegenda ini. Sebuah film masterpiece yang bisa dibilang menjadi pionir bagi film action fight bertemakan sekolah lainnya. Untuk skornya, secara pribadi dari film ini 9/10, karena saking melegendanya film ini, dan bahkan sampai sekarang, gue yakin lu semua masih nge-rewatch film ini sesekali. Pesan yang bisa gue ambil dari film ini adalah, persahabatan yang tulus antar laki-laki adalah sesuatu yang tidak mudah dipatahkan atau dirusak, meski mereka baru mengenal satu sama lain. Terima kasih yang udah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like jika menyukai video ini. Terakhir, gue Fala Hills, sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Have a nice day.